Para saudara yang terkasih dalam Kristus, halo, apa kabar hari ini? Baik semua? Baik. Sehat? Sehat, Romo. Ya, memang kabar baik itulah yang selalu kita harapkan. Terutama sesudah hampir 5 bulan kita merasa tercekam oleh pandemi COVID-19. Bersamaan dengan hari ulang tahun Keuskupan Agung ke-80 pada bulan Juni yang lalu, kita mendapat hadiah istimewa dari Bapak Esu Uskup. Hadiah apa itu? Hadiahnya ialah mulai tanggal 18 Juli yang akan datang, kita boleh merayakan misa umat di gereja seperti biasa. Ya, tentu kita masih harus memperhatikan pedoman protokol kesehatan. Tapi inilah kabar sukacita, kabar baik yang patut kita syukuri bersama. Para saudara yang terkasih, sejak bulan Maret hingga bulan ini, kita masih merasakan adanya banyak kesusahan, adanya banyak kegalauan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan yang jadi beban hidup kita. Mungkin kita menyaksikan atau mendengar puluhan ribu orang yang meninggal akibat COVID-19 ini di tanah air kita. Dan di antaranya ada banyak saudara kita sendiri, anak kita, kerabat, atau kenalan dan sahabat kita. Akibat pandemi ini, banyak orang yang usahanya lalu bangkrut, dagangannya tidak laku, hasilnya merosot karena tidak ada yang membeli dan tidak bisa berjualan lagi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, di PHK atau dirumahkan, ada penghasilan yang cukup untuk hidup. Kita pun yang masih merasa sehat harus stay at home, tidak bisa pergi keluar dengan leluasa, harus dengan masker, harus memperhatikan kebersihan, mencuci tangan terus-menerus. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat kita tidak bebas, tidak nyaman di dalam situasi ini. Intinya, sampai hari ini masih banyak orang yang merasa lesu dan berbeban berat. Para saudara yang terkasih, lalu timbullah pertanyaan, mengapa seakan-akan Tuhan itu membiarkan semua itu terjadi? Bukankah seluruh penjuru bumi orang berdoa dan mohon agar supaya wabah corona ini lekas berakhir? Bukankah rencana Tuhan itu selalu baik bagi kita semua? Situasi seperti ini dihadapi oleh banyak orang dengan berbagai cara. Ada yang menyibukkan diri dengan kerja di rumah, ada yang lari dari kenyataan dan tanggung jawabnya, ada pula yang mencari hiburan palsu dan mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman? Kita sebagai orang beriman perlu menghadapi semua itu dengan tenang, penuh kesabaran, penuh pengharapan dan kekuatan. Kita kuat bukan karena kita manusia super, melebihi rata-rata manusia yang lain. Kita kuat dan bertahan karena kita mempunyai andalan hidup di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, pada hari ini kita mendengar ajakan dan tawaran yang diberikan kepada kita oleh Yesus itu. Marilah
kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Ini adalah undangan dan tawaran bagi semua orang. Yesus pasti melihat bagaimana kesusahan, kelelahan, kekecewaan, dan keputusasaan yang dialami oleh banyak orang. Keletihan dan kelesuan serta beban berat ini menjadi pemicu keputusasaan dan hilangnya harapan. Kuk perhambaan dosa telah membuat manusia merintih kesakitan. Tetapi dalam Yesus tetap ada harapan. Yesus menawarkan kepada kita untuk memasangkan kuk darinya, yaitu jalan keselamatan dan kasih untuk mengubah beban menjadi sukacita. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengundang orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, untuk menerima kuk atau pikulan yang ringan rasanya. Para saudara, apa itu kuk yang dimaksud oleh Yesus? Kuk itu adalah pikulan atau palang kayu yang biasanya dipasang pada tengkuk, leher sapi atau kerbau untuk menarik bajak. Seringkali kalau kita pergi ke daerah-daerah, ke pedesaan, masih melihat kerbau atau sapi yang menarik bajak itu. Dalam konteks bangsa Yahudi, kuk ini merupakan gambaran seorang budak belian yang hidupnya ditekan oleh majikannya. Setiap budak dipasangi kuk, dipasangi palang kayu yang melintang di tengkuknya agar tidak dapat lari, agar hanya bisa bekerja mengikuti majikannya. Kuk atau palang kayu itu di dalam bahasa orang Kristiani disebut salib. Salib kehidupan. Salib kehidupan itu harus dipikul oleh setiap umat Kristiani. Nah, salib kehidupan itu yang berupa kesusahan, keletihan, kelesuan, kekecewaan, kedukaan, keputusasaan, akibat aneka masalah hidup yang kita hadapi, termasuk penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19 itu di masa pandemi sampai sekarang ini. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus ingin agar kita mengalami situasi hidup berbeban berat ini mau datang kepadanya. Karena pada Yesus ada jaminan akan kelegaan, situasi terbebaskan dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Yesus ingin supaya kita larut dan menyatu di dalam kasih dan anugerah yang diberikannya dengan cuma-cuma. Kuk yang dipasang Yesus adalah kasih, di mana Yesus sendiri menyerahkan dirinya untuk menjadi penebusan bagi semua orang dari kuk perhambaan dosa. Hidup baru dalam roh dan kebenarannya. Bersama Yesus, orang yang sulit mengampuni bisa mengampuni. Orang yang putus asa bisa menjadi orang yang berpengharapan. Bersama Yesus, segala bentuk penderitaan dan duka akan dibebaskan dan bisa mengalami sukacita yang berasal dari Allah sendiri. Yesus menawarkan sukacita yang tak akan pernah hilang. Sukacita karena hidupnya dalam kasih dan pengampunannya.
Kita sebagai orang beriman boleh yakin bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ia pun berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Maka marilah sekarang kita yang mungkin letih lesu dan berbeban berat segera datang kepadanya. Karena Yesus berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin.